Gue mau kasih tahu kebenaran yang mungkin agak pahit, tapi lo perlu dengerin ini sekarang juga. Gue ngerti kok, rasanya kayak lo udah coba macem-macem, udah coba istirahat, tapi ini lebih dalam dari sekedar ngantuk biasa. Lo itu sebenarnya nggak tidur. Lo itu cuma EFK, away from keyboard dari hidup lo sendiri. Bayangin, badan lo ada di kasur, mata lo merem, tapi otak lo lagi ngeghosting realita, nolak buat mati kognitif di malam hari. Mungkin karena scroll medsos yang nggak ada habisnya, overthinking skenario yang belum tentu terjadi, atau cuma takut ketinggalan sesuatu di dunia maya. Dan hasilnya, besoknya lo jadi zombie yang jalan dengan sisa baterai literally 10%, otak lo lemot buat mikir jernih. Mood lo gampang swing kayak roller coaster, kerjaan numpuk karena fokus lo buyar. Dengerin baik-baik, ini bukan lagi cuma soal ngantuk biasa yang bisa diatasi kopi sebentar. Ini soal sabotase diri level dewa yang lo lakuin setiap malam. Lo ngorbanin kualitas hidup lo, kebahagiaan lo dan potensi lo cuma buat nemenin kebiasaan receh yang bikin lo capek sendiri. Hidup ini terlalu singkat buat terus-terusan jadi tawanan siklus EFK yang bikin lo sekarat mental. Waktunya berontak. Dan gue tahu persis rasanya. Coba deh kita lihat cermin. Bukan cermin beneran, tapi cermin digital lo. Jam 2 pagi, layar HP masih nyala terang di depan muka. Cahayanya nusuk mata, tapi pikiran lo udah racing entah kemana. Bukan cuma 1-2 pikiran, tapi kayak ada belasan tab browser yang kebuka di otak lo, semua muter lagu yang beda. Lo mikirin kerjaan besok kan? Bukan sekadar planning, tapi overthinking yang bikin dada sesak. Besok meeting jam segini, udah siap belum ya presentasinya? Nanti kalau bos nanya ini gimana? Deadline itu udah mepet banget, bisa nggak ya gue selesain? Pikiran-pikiran itu bukan membantu lo siap, malah bikin lo makin cemas dan capek duluan sebelum berperang. Atau lo mikirin drama yang kejadian tadi siang? Obrolan receh sama temen, misunderstanding sama pasangan, atau komen nyinyir di medsos. Lo rerun skenario itu di kepala berulang-ulang, berusaha cari jawaban paling tepat, padahal kejadiannya udah lewat dan gak bisa diubah. Emosi lo terkuras habis buat sesuatu yang udah jadi masa lalu. Atau yang paling receh tapi paling sering, cuma nge-scroll konten random yang 5 menit lagi juga udah lupa. TikTok, Instagram Shorts, satu video ke video lain, berharap ada dopamine hit yang bisa bikin lo ngerasa ada atau terhibur. Tapi ujung-ujungnya nggak ada yang nempel, nggak ada yang bermanfaat, cuma ninggalin rasa kosong melompong dan mata perih. Ini bukan lagi hiburan, ini cuma cara otak lo kabur dari kewajibannya untuk istirahat. Lo tahu banget lo harus tidur, udah alarm di kepala lo bunyi terus. Tapi otak lo itu kayak server yang crash dan kena DDoS attack dari pikiran lo sendiri. Berputar terus tanpa henti, nggak bisa di shutdown, nggak bisa di restart. Bukan cuma nggak bisa tidur, tapi kadang lo nggak mau tidur. Ada rasa takut ketinggalan sesuatu, FOMO, atau takut sama kekosongan dan keheningan kalau lo nggak ngapa-ngapain. Jadilah lo terjebak di lingkaran setan ini, merasa nggak berdaya di hadapan layar HP dan pikiran sendiri. Paginya, kepala lu rasanya bukan cuma ditimpa beton, tapi kayak abis dipukulin pakai palu Thor. Otak lu bukan cuma ngantuk, tapi udah kayak pingsan secara kognitif. Brain fog tebal banget, buat mikir hal sederhana aja rasanya kayak harus ngelewatin labirin. Mood anjlok ke dasar jurang, buru-buru semangat. Buat senyum aja rasanya udah berat banget, kayak nahan beban 1000 ton. Kopi jadi satu-satunya teman baik lo. Ritual harian yang lo anggap penyelamat, padahal cuma band-aid sementara yang ngasih sinyal palsu ke badan kalau lo bangun. Tapi tetap aja, mata sayu, respons lemot, gampang banget emosi, dan produktivitas lo nyungsep. Dan yang paling parah, di balik semua itu, lo merasa kosong. Kayak karakter game yang kena di buff permanen level dewa. Minus 50% stamina, minus 30% intelijen, minus 20% karisma. HP lo low, MP lo habis. Lo jalan tapi kayak ada lag di setiap langkah. Ini bukan cuma capek fisik, ini capek mental, capek emosional. Ini lo kan, ngaku aja, karena gue juga pernah di sana. Dan gue tahu betapa melelahkannya hidup di mode AFK kayak gini. Nah,
Karena lo tahu ini tentang lo, gue juga udah nebak apa yang lagi muter di kepala lo sekarang. Sederet justifikasi standar. Scroll TikTok sampai ngantuk itu kan ritual wajib. Atau yang penting tidur 5-6 jam cukuplah, yang penting udah merem. Bahkan mungkin ada yang pasrah. Otak gue emang kayak gini kok dari sananya. Aktif terus, gak bisa diapa-apain. Bro, sis, stop. Itu semua mitos sampah yang lo tanam sendiri buat nyari aman. Diagnosa sebenarnya jauh lebih brutal. Dan ini bukan cuma soal kurang tidur, tapi tentang kualitas hidup lo yang lagi disandera. Pertama, lo mengalami kekacauan ritual mati kognitif. Bayangin gini, lo punya komputer super canggih. Abis dipakai ngegame berat, edit video 4K, buka puluhan tab browser, semua jalan bareng. Tiba-tiba, bukannya di-shutdown sesuai prosedur yang rapi, lo cabut aja kabelnya. Crash! Otak lo nggak pernah diajarin transisi yang halus dari mode on yang penuh aktivitas, analisis data, drama hari ini dan rencana besok, ke mode standby yang tenang dan siap istirahat. Tapi yang lo lakukan, lo paksa dia loncat dari on langsung ke crash, dengan berharap langsung tidur pulas. Ini bukan tidur yang restoratif, ini kayak pingsan mikro. Tubuh lo mati suri, tapi otak lo masih berantakan. Dia nggak dapat waktu buat clear cache, defrag hard drive, atau backup data penting. Makanya pas bangun, rasanya kayak abis perang, bukannya seger. Kedua, lo kena overstimulasi digital kronis. Ini bukan cuma soal cahaya biru yang ngeblokir produksi melatonin, hormon tidur vital yang ngasih sinyal ke tubuh kalau udah waktunya istirahat. Tapi lebih dari itu, ini tentang banjir bandang informasi dan dopamin instan yang lo dapet dari setiap swipe, setiap notifikasi, setiap like, atau setiap tweet di gadget lo. Otak lo tuh kayak disuguhi pesta kembang api tanpa henti. Ada berita heboh, drama selebgram, tutorial masak, sampai meme kucing lucu. Semua itu bikin otak depan lo, si prefrontal cortex yang bertanggung jawab buat keputusan, perencanaan, dan problem solving, kerja rodik gak karuan. Dia terus-terusan dipaksa memproses, bereaksi, dan memutuskan bahkan di saat dia seharusnya udah masuk mode chill out. Jadi bukannya slow down dan bersiap istirahat, otak lo malah makin ngegas karena terus-terusan dikasih stimulus baru yang bikin ketagihan. Ketiga, lo nggak punya batas waktu tidur secara mental. Ini nih akar masalah yang sering diremehkan. Pikiran lo tuh kayak seorang karyawan yang kerja lembur tanpa dibayar. Dia merasa kerjaan hari itu, entah itu masalah di kantor, drama pertemanan, tagihan yang belum dibayar, atau bahkan ide-ide random yang muncul belum kelar. Jadi, dia terus muterin ulang masalah-masalah itu di kepala lo, mencari solusi, menganalisis skenario, atau cuman merenungi hal yang udah lewat, tanpa ada tombol stop yang jelas. Lo nggak pernah ngasih sinyal tegas ke otak lo kalau, udah, jam segini waktunya selesai kerja, sisanya besok pagi. Akibatnya, pikiran lo terjebak dalam siklus overthinking yang bikin gelisah. Ini bukan karena lo overthinking parah, tapi karena lo nggak pernah menetapkan batas mental yang jelas kapan shift otak lo berakhir. Dan jujur aja, hidup ini terlalu singkat buat terus-terusan membuang energi di malam hari buat mikirin keputusan receh atau drama kemarin. Ini saatnya kita berontak dan menuntut kebebasan mental itu kembali. Oke, pemberontakan itu dimulai sekarang. Cukup diagnosanya. Gue tahu, dengerin semua itu bikin lo mikir, anjir, sefatal itu ya gue. Tenang, bukan berarti lo rusak permanen kok. Justru ini saatnya kita berontak dari semua kebiasaan buruk yang udah ngejajah kebebasan mental dan energi lo. Hidup ini terlalu singkat buat buang-buang waktu di kasur cuma buat gelisah. Sekarang kita masuk ke protokol tempur. Anggap ini kotak perkakas revolusioner buat ngelawan kebiasaan buruk lo. Buat ngerebut kembali malam-malam lo yang damai. Namanya aturan 321, shutdown brutal. Dan ya, brutal. Karena kita nggak main-main lagi. Kita mau hasil, bukan cuma janji. 3 jam sebelum tidur, stop total makan berat dan kafein. Ini bukan saran, ini perintah mutlak. Kenapa 3 jam? Karena sistem pencernaan lo itu butuh waktu. Bayangin lo baru aja ngabisin sepiring nasi goreng jumbo atau steak tebel jam 9 malam. Usus lo itu langsung berubah jadi pabrik lembur, sibuk mencerna dan memproses. Padahal harusnya dia udah mulai tidur siang juga.
energinya terkuras di sana, bikin badan lo sibuk, padahal mau istirahat. Hal yang sama berlaku buat kafein. Lo pikir cuma kopi, coklat gelap, teh tertentu, minuman energi, semuanya punya kafein yang efeknya bisa bertahan berjam-jam di sistem saraf lo. Kafein itu ngeblokir reseptor adenosin di otak lo yang harusnya ngasih sinyal, udah capek nih, waktunya istirahat. Kalau lo masukin kafein, sinyal itu nggak nyampe dan otak lo mikir, ayo party terus. Contoh gampangnya gini, lo mau parkir pesawat di hanggar. Lo nggak langsung matikan mesin pas roda nyentuh landasan kan? Ada prosedur pendinginan, pelan-pelan. Sama, badan lo butuh pendinginan internal yang bertahap. Jadi, kalau lo biasa tidur jam 11 malam, lewat jam 8 malam itu udah haram hukumnya masukin makanan berat atau minuman berkafein. Pilih air putih atau teh herbal non-kafein. Kalau lapar banget, buah ringan atau yogurt plain mungkin masih boleh, tapi usahakan minimal. Ini adalah deklarasi perang pertama lo terhadap kebiasaan yang bikin lo kecapean. 2 jam sebelum tidur, matikan semua layar biru, HP, laptop, TV, semuanya. Ini bukan lagi permintaan sopan, ini benar-benar perintah. Ini saatnya lo putus hubungan sama pacar toksik lo, si gadget. Bukan berpisah selamanya, cuma istirahat dulu. Kenapa harus brutal kayak gini? Cahaya biru dari layar itu adalah racun melatonin. Melatonin itu hormon tidur. Dan cahaya biru bilang ke otak lo, ini siang hari, terus kerja. Otak depan lo yang harusnya udah mulai melambat, malah dipaksa kerja rodi karena banjir informasi dan notifikasi yang datang silih berganti. Setiap notifikasi itu kayak suntikan dopamin kecil yang bikin otak lo kecanduan, jadi susah lepas. Bayangin ini. Lo lagi asik nge-scroll TikTok jam 9 malam. Tiba-tiba ada video yang bikin lo mikir keras atau notifikasi dari grup kerjaan yang bikin lo mikir deadline besok. Otak lo langsung on lagi, alarm bahaya menyala dan semua upaya untuk menenangkan diri hancur lebur. Ini sabotase diri namanya. Ganti aktivitas lo. Baca buku fisik ya, bukan e-reader backlit. Nulis jurnal. Ngobrol beneran sama orang di rumah, atau dengerin musik instrumental yang tenang. Ini bukan cuma tentang menghindari layar, tapi tentang menciptakan ruang mental yang damai, jauh dari hiruk-pikuk digital. Ini adalah langkah lo merebut kembali kendali atas perhatian dan ketenangan batin lo. 1 jam sebelum tidur, matikan otak lo. Ini yang paling menantang, tapi juga paling membebaskan. Gimana caranya? Pertama, lakuin mind dump. Ambil selembar kertas dan pulpen. Tulis semua sampah pikiran lo di sana. Nggak perlu rapi, nggak perlu grammar yang benar. Tulis aja semua yang ada di kepala lo. To-do list besok, kekhawatiran hari ini, ide gila yang tiba-tiba muncul, obrolan yang belum selesai. Anggap aja lo lagi buang sampah dari kepala lo ke kertas. Ini adalah cara cerdas untuk mengosongkan RAM otak lo dari semua proses latar belakang yang bikin lo gelisah. Contohnya gini, lo lagi mikirin meeting penting besok. Daripada terus muter-muter di kepala, nanti presentasi gimana ya? Takut salah ngomong, bos bakal suka nggak ya? Langsung aja tulis semua poinnya di kertas. Atau lo lagi kepikiran utang kartu kredit atau janji sama temen yang belum terlaksana. Tulis aja. Otak lo akan ngerasa, oke, ini udah dicatat. Aman, gue bisa istirahat sekarang. Setelah semua sampah itu tertulis, rasakan bebannya lepas pelan-pelan. Kedua, lakuin pernapasan kematian kognitif. Ini bukan cuma napas biasa. Ini kayak ritual sihir untuk menenangkan bis di kepala lo. Posisikan lidah lo di langit-langit mulut di belakang gigi atas. Tarik napas lewat hidung pelan-pelan selama 4 detik. Tahan napas 7 detik, lalu buang napas lewat mulut dengan suara selama 8 detik. Ulangi 5-10 kali. Ini mengaktifasi sistem saraf parasimpatik lo yang bertanggung jawab untuk istirahat dan cerna. Ini kayak tombol reset yang menenangkan respons fight or flight lo, ngebiarin badan lo tahu bahwa semuanya aman, waktunya untuk tenang. Fokus pada ritme napas ini akan mengalihkan perhatian lo dari pikiran-pikiran yang berputar. Plus, ada senjata rahasia, relaksasi agresif. Ini bukan cuma tentang rileks, tapi tentang memaksa diri lo ke kondisi optimal. Pakai masker mata dan earplug.
Ini bukan lagi kamar tidur biasa. Ini bunker anti distraksi lo. Kita mau blokir semua input sensorik yang bisa ganggu. Gelap total, sunyi total. Ini adalah gua tidur pribadi lo. Atur suhu kamar jadi lebih dingin, sekitar 18-20 derajat Celcius. Suhu yang lebih dingin itu sinyal alami buat badan lo. Oke, waktunya mode hemat energi, siap-siap hibernasi. Dan yang paling penting, setel niat yang tegas. Gue mau tidur, bukan gue coba tidur. Kata coba itu udah ngasih ruang buat kegagalan. Mau itu sebuah deklarasi, sebuah perintah pada diri sendiri. Visualisasikan otak lo beneran offline. Bayangkan ada tombol OFF di kepala lo, dan lo beneran menekannya. Lihat semua lampu di otak lo padam satu persatu. Semua aplikasi tertutup. Otak lo bukan mati total, tapi masuk mode perawatan dan pembaruan sistem. Ini bukan pasrah, ini deklarasi. Ini adalah tindakan pemberontakan terakhir lo, menolak untuk membuang energi berharga lo lagi pada malam yang gelisah. Ini adalah kebebasan mental yang lo cari. Jadi, pesan utamanya ini. Tidur itu bukan istirahat pasif, tapi proses aktif buat mematikan dan mereset otak lo biar performanya puncak. Lo harus berani memeluk kematian kognitif ini. Ubah pola pikir lo. Tidur berkualitas itu senjata rahasia, bukan kemewahan orang malas. Ini investasi wajib buat dapat energi 10 kali lipat dan fokus setajam laser. Lo bukan sedang malas, lo sedang mengoptimalkan diri. Sekarang, misi lo, terapkan protokol tempur ini setiap malam selama 7 hari tanpa nego. Catat perubahan energi, fokus, dan mood lo. Buktiin ke diri lo sendiri kalau lo bisa menguasai kematian kognitif ini dan bangkit jadi versi 10 kali lipat. Ambil kendali atas malam lo dan gue jamin lo bakal menguasai hari lo. Terakhir, dan ini yang terpenting, berhentilah mencari pembenaran untuk bertahan dalam rasa sakit. Seringkali kita melekat pada penderitaan karena takut akan ketidakpastian yang datang bersama perubahan. Namun, melepaskan ikatan yang menyakitkan seringkali adalah bentuk cinta terbesar pada dirimu sendiri. Ini adalah tindakan keberanian, sebuah keputusan untuk menghormati jiwa dan batinmu. Rasa sakit perpisahan atau perubahan itu memang nyata, namun ia hanya sementara, seperti badai yang pasti berlalu. Sementara itu, penyesalan karena terus-menerus mengorbankan diri sendiri demi sebuah ilusi kebahagiaan bisa berlangsung seumur hidup, menghantui setiap langkahmu. Pilihlah kedamaian yang abadi, bukan kenyamangan yang fana. Maka ingatlah ini sahabatku, kesepian bukanlah musuhmu. Musuhmu yang sebenarnya adalah kebohongan yang kamu bisikan pada dirimu sendiri, bahwa status berpasangan lebih berharga daripada kedamaian batinmu. Anggaplah kesendirian sebagai sebuah medan latihan, sebuah ruang suci. Di sanalah kamu akan menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya, tanpa masker, tanpa ketergantungan. Di sanalah kamu membangun pondasi kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari dalam dirimu, bukan dari pinjaman orang lain. Maka misi untukmu minggu ini adalah sebuah undangan lembut. Ambil 1 hari penuh hanya untuk dirimu sendiri, tanpa interaksi berarti dengan pasanganmu dan minimalkan gangguan dari dunia luar. Duduklah dalam keheningan itu dan rasakan apa yang muncul dari dalam hatimu. Beranilah untuk jujur, tanyakan pada dirimu. Apakah aku benar-benar bahagia atau aku hanya takut sendiri? Apapun jawabanmu, itu adalah langkah pertamamu menuju kebebasan dan ketenangan sejati.